Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sehat Ismail Wijaya, lalu ada Diana Sulistiawati, lalu Hanifah Cindy Utami, Erlangga Wahyu Pratama, Adila Jaya Puspita, Musikan Mijil Prasetyawati, dan Muhammad Akbar Satria Yuda akan membahas kapasitas simut tiang bor, tiang auger, piles, dan jenis tiang lainnya. Oke, boleh di next. Lanjut. Baik, yang pertama itu dari tiang poros bor. Ada daya dukung ujung, diameter tiang yang dibor, dan proses pemboran yang dilakukan mengurangi tekanan tanah yang ada di bawahnya. Hal ini dapat mempengaruhi daya dukung dari tanah tergantung jenis tanah. Pada tanah tanpa kohesi, daya dukung ujung cukup besar meskipun tiang memiliki kelebihan beban, tetapi kegagalannya tidak fatal terjadi. Sedangkan pada tanah kohesif cenderung kekuatan tekanan yang relatif rendah, oleh karena itu pengujian laboratorium tidak cukup dilakukan atau sebaiknya dilakukan secara langsung di tempat. Atau lanjut. Lalu ada geser samping, dalam perhitungannya dapat digunakan perhitungan yang sama dengan tiang panjang yang didorong. Akan tetapi beberapa faktor dalam seperti metode konstruksi, sifat-sifat tanah, dan faktor lain, tekanan lain didapatkan dari beton basah meskipun nilainya jauh lebih kecil dibandingkan tiang panjang konvensional. Pada tanah kohesi lebih baiknya dilakukan pengujian di tempat secara langsung karena beberapa karakteristik tanah tanpa kohesi yang dapat mempengaruhi geser samping di atas. Sedangkan pada tanah kompak, kekuatan geser samping yang diberikan jauh lebih besar sebab karakteristik tanah kompak. Lanjut. Lalu ada kapasitas beban ke atas. Dilihat dari uji beban statis yang diberikan, serta daya dukung ujung dan geser samping, tidak adanya penggunaan pile cap atau alas yang besar pada tiang panjang bor, juga memberikan keuntungan beban ke atas yang lebih besar melalui bantalan di atasnya. Dengan menggunakan hasil dari CPT yang telah dilakukan, desain terhadap sebuah fondasi bor dapat langsung digunakan karena prediksi yang sangat baik dari hasil CPT. Pada fondasi bor, efek kelompok tidak terlalu diperhatikan karena diameter dan kapasitas yang diberikan sudah cukup besar dibandingkan dengan fondasi panjang tekanan. Nah, berikut ada contoh menghitung gesekan samping maksimum dengan rumus B per Brown pada kedalaman Z itu adalah kedalaman 2,3 meter. Lalu di samping bisa dilihat ada OCR. OCR adalah rasio konsolidasi berlebih. Lalu ada P. P adalah sudut gesekan tanah, lalu ada KO adalah koefisien tekanan tanah lateral sebelum konstruksi, dan yang terakhir adalah beta atau faktor gesekan samping. Rumus ini dapat dilihat di bab 1 tentang prosbor. Oke. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Diana Sulistiawati. Oke, baik, selanjutnya. Kaki bantalan itu menggunakan persamaan rumus pada 16.1, yaitu pada tabel di atas, untuk menghitung resistensi bantalan kaki unit bersih. Meskipun tidak ada nilai N60, tersedia dalam kedalaman 2B di bawah bagian bawah poros. Tampak bahwa N60 itu sama dengan 22. Akan menjadi nilai yang wajar untuk desain QN sama dengan 57,5, N-nya 60 sama dengan 57 dikali 5 dikali 22 sama dengan 1265 kPa. Selanjutnya, hasil akhirnya yaitu AT sama dengan N dalam kurung 0,6 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 0,283 M pangkat 2. ASD kapasitas menggunakan sebuah faktor dari kedalaman dari 3 par tabel 13.2. Yaitu menggunakan rumus PA sama dengan Q aksen NAT ditambah sigma F NAS dibagi F. Itu dari angka 1, 2,
1205 dikali 0,283 ditambah 1589 dibagi 3, yaitu hasilnya 643 km. LRFD kapasitas per tabel 13,5 itu AASHTO. Perlawanan faktor untuk samping gesekan adalah 0,55 dan untuk kaki bantalan adalah 0,50. Dari menggunakan rumus tersebut dengan mendapatkan hasil 1044 km. Selanjutnya, pada tanah kompak itu terdapat tekanan efektif. Analisis juga digunakan untuk menghitung di samping gesekan kapasitas di dalam kompak tanah. Namun, analisis ini paling sering dilakukan menggunakan total menekankan analisis menggunakan alpha metode. Metode alpha tersebut diformulasikan sebagai Fn sama dengan alpha SU. Selanjutnya, dia menggunakan solusi Q aksen N sama dengan 9SU. 9SU itu sama dengan 4000. AT sama dengan rumus tersebut dengan hasil 12,6 FT, seperti pada tabel di bawah. Selanjutnya, PA sama dengan Q aksen N AT pada rumus tersebut dibagi F dengan mendapatkan hasil 531 K per meja 13,5. AA SHTO perlawanan faktor adalah 0,45 untuk gesekan samping dan 0,40 untuk kaki bantalan. Menggunakan rumus tersebut sama dengan mendapatkan hasil sama dengan 575 K. Selanjutnya ini akan dibahas oleh Hanifah Cindy. Ya, selanjutnya yaitu pada kapasitas beban ke atas, dijelaskan bahwa tiang bor dapat dibangun dengan dasar yang diperbesar. Untuk mengevaluasi gaya angkat pada dasar yang diperbesar di tanah kohesif, menggunakan persamaan PA sama dengan WF ditambah sigma Fn dikali AS ditambah dengan NU dikali SU ditambah sigma kecil ZD dikali Pi bagi 4 dan dikali lagi dengan BB kuadrat dikurang BS kuadrat dibagi F. Atau dengan persamaan yang selanjutnya yaitu Pi PA sama dengan gamma D dikali WF ditambah PS dikali sigma Fs dikali AS ditambah PU dikali dengan NU dikali SU ditambah sigma ZD dikali dengan Pi per 4 dan dikali lagi dengan BB kuadrat per dikulang BS kuadrat. Untuk tanah kohesif tak bercelah, NU-nya menggunakan 3,5 dB dibagi BB dikurang dari 9. Lalu untuk tanah kohesif retak, NU menggunakan 0,7 dB dibagi BB kurang dari sama dengan 9. dB adalah kedalaman penanaman dasar yang diperbesar ke dalam lapisan bantalan, dan BB adalah diameter alas yang diperbesar. Lalu selanjutnya ada analisis berdasarkan hasil CPT, yaitu uji CPT atau Cone Penetration Test adalah metode yang efektif untuk menyelidiki stratigrafi bawah permukaan dan mengkarakterisasi berbagai strata. Hasil CPT dapat digunakan untuk mengembangkan nilai desain parameter geoteknik yang diperlukan. Sebagai alternatif, hasil CPT dapat langsung digunakan untuk mengembangkan nilai desain KN aksin dan FN. Dan metode ini memberikan prediksi yang sangat baik tentang kapasitas beban aksial untuk tiang pancang dan tiang bor. Next. Lalu pada efek kelompok, dijelaskan bahwa tiang bor biasanya dibuat dengan menggunakan diameter yang jauh lebih besar daripada yang biasa digunakan untuk tiang pancang. Akibatnya, satu tiang bor berdiameter besar memiliki kapasitas beban yang sebanding dengan sekelompok tiang pancang berdiameter lebih kecil. Salah satu keuntungan dari desain ini yaitu pile cap yang dihilangkan sehingga
menghemat biaya dan waktu. Karena perbedaan dalam metode konstruksi dan dampak yang terkait pada tanah yang berdekatan, faktor efisiensi kelompok untuk tiang bor berbeda dengan tiang pancang. Next. Pada tanah tanpa kohesi, AAS-HTO 2012 menggunakan 0,65 untuk tiang dengan jarak 2,5 diameter di tengah, 1 jika 4 atau lebih diameter di tengah, dan nilai interpolasi linear antara jarak ini. Sedangkan pada tanah kohesif, AAS-HTO 2012 menggunakan 1, tetapi juga memerlukan pemeriksaan kegagalan balok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlangga. Selanjutnya bab 2 itu ada auger pills cetak di tempat atau in situ. Kapasitas beban aksial harus berada di antara kapasitas tiang pancang dan poros bor dengan diameter yang sebanding. Ketika dibangun di pasir bersih, tiang acik dapat mengalami over-augering yang membuat tanah menjadi gembur. Proses ini secara lokal mengurangi K, tetapi meningkatkan diameter tiang. Hasil akhirnya adalah penurunan lokal dalam kapasitas gesekan samping. Pasir bersih juga dapat runtuh selama konstruksi poros yang dibor, yang juga menciptakan pengurangan lokal dalam kapasitas gesekan samping. Kedua efek ini dapat diminimalkan atau dihilangkan melalui kontrol kualitas konstruksi yang cermat. Persamaan kapasitas beban ke bawah yang diizinkan ASD yaitu seperti yang terdapat pada layar. Untuk menghitung tahanan net to bearing dari poros yang dibor, digunakan persamaan I absen N sama dengan 3400 N60 lebih kecil sama dengan 150.000 LB per FT kuadrat. Untuk menghitung area to bearing kontak, AT-nya sama dengan Pi per 4 kali B. Selanjutnya untuk tanah tanpa kohesi, untuk pasirnya itu adalah 50 kali 1 Z pangkat minus 1,30. Sementara lumpur itu 5 kali 0,3 Z pangkat minus 0,67. Metode berbasis CPT khusus untuk tiang. Untuk tiang acik di tanah tanpa kohesi itu Fn-nya sama dengan 0,008 kC. Untuk Ki absen N-nya sama dengan 0,12 kC plus 0,1 MPa lebih kecil sama dengan 3,1 MPa. Kc-nya itu adalah hambatan kerucut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adila Joyo. Ya baik, selanjutnya pada bab 2 kita akan bahas tentang tiang drill displacement. Displacement pills atau tiang displacement memadatkan tanah yang berdekatan sebagai bagian dari proses konstruksi, sehingga meningkatkan tekanan bumi secara lateral. Sebuah studi elemen terbatas oleh Basu dan Pizzi menunjukkan peningkatan substansial dan rasional dari K per K0, terutama di kedalaman dangkal dan di tanah dengan kepadatan relatif awal. Di sini ada metode analisisnya juga dikembangkan khusus untuk tiang DD atau DD, drill displacement. Di sini untuk mengevaluasi hasil dari Nah, di sini adalah faktor-faktor sisa seperti yang telah didefinisikan tadi, gitu ya. Ada di sini untuk kapasitas daya dukung ujung bersih itu ada 3, bisa menggunakan rumus ini. Kemudian Fn itu adalah kapasitas gesekan samping. Ini di penggunaannya juga disesuaikan. Kemudian di sini nilai Qc atau nilai perlawanan konus dan N60 atau pukulan ke-60 harus mewakili tanah di sekitar ujung untuk analisis daya dukung ujung yang berdekatan dengan tiang untuk analisis gesekan samping. Sekali lagi, nilai maksimum ditetapkan terlepas dari nilai C dan atau dari N60.
Di next. Nah, di sini untuk tiang drill displacement ini ada perbaikan. Perbaikan itu adalah proses konstruksi pertambahan yang melibatkan penambahan pasir atau kerikil ke dalam tiang pada proses pembuatan tiang drill displacement saat sedang dibor untuk meningkatkan tumpukan antar muka tanah. Beban tambahan ini meningkatkan rasio kap per K0 mencapai nilai lebih tinggi daripada nilai tiang yang digerakkan dengan diameter yang sama. Next. Tiang drill displacement ini ada efek grup, di mana maksudnya adalah kelompok gitu. Tiang berkelompok mempengaruhi tanah yang berdekatan dengan cara yang agak mirip dengan driven piles atau tiang driven. Sehingga efisiensi kelompok harus sangat mirip dengan driven piles gitu. Ketika drill displacement ini dipasang di tanah tanpa kohesi mencapai perpindahan positif setidaknya 15% dari volume tumpukan atau volume kelompok di volume tiang, direkomendasikan faktor efisiensi kelompok sesuai AHASTO untuk tumpukan yang digerakkan. Next. Tiang drill displacement ini, di sini ada tabel N. Smith tahun 2000, itu tentang jenis faktor rumus ya, faktor rumus, dan di sini bisa dilihat ada jenis tanahnya, ukurannya seragam. Kemudian di sini ada contoh soalnya untuk drill displacement untuk mencari kapasitas beban aksial nominal, di mana diketahui diameternya itu 500 mm akan dibangun pada kedalaman 15 meter, profilnya campuran tanah pasir berlumpur. Hasil CPT ditunjukkan pada gambar 17.8 atau pada bab 2 menggunakan metode N. Smith. Next. Nah, ini dia adalah tiang drill displacement-nya. Di sini ada tabel yang dibicarakan tadi, tabel N. Smith tadi, tabel CPT tadi. Terus kemudian solusinya untuk mencari kapasitas beban aksialnya itu yang pertama menggunakan kapasitas beban 0, kali C plus WF. Di sini hasilnya 7.204. Kemudian AT itu area bearing atau luas bearing. Kemudian didapatkan luas bearing, kemudian baru mencari PN atau kapasitas daya dukung kapasitas beban aksial dengan rumus QN kali luas bearing ditambah A kali VN dikalikan AS. Diketahui hasilnya 3.420 kN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke bab 3, yaitu tiang panjang. Masuk ke bab 3. Iya, masuk ke bab 3, kita membahas tentang tiang pancang jack. Keuntungan dari tiang pancang jack adalah bahwa gaya jacking yang digunakan untuk menekan tiang secara perlahan ke dalam tanah dapat dikaitkan dengan kapasitas beban aksial tiang. Untuk kerugian itu, hubungan antara gaya dongkrak akhir, yaitu PJ, dan kapasitas beban aksial nominal, yaitu PN, mungkin tidak langsung karena berhubungan dengan mekanisme yang berbeda. Persamaan yang digunakan untuk menghubungkan rasio PN dibagi PJ dengan D dibagi B yang dijelaskan oleh persamaan berikut, yaitu 3.1, PN per PJ sama dengan 1,13 dikurang 12,48 dibagi dalam kurung D dibagi B. Selanjutnya bisa dilihat gambar di samping kiri ini, yaitu gambar 3.1, variasi PN per PJ dengan D per B. Untuk tiang pancang didapat dari data Zhang Chan, V. and Pang tahun 2006, digunakan dengan izin dari ASCE. Nah, ini keterangan dari gambar tersebut. Yang pertama itu, ujung tiang pancang harus berada pada lapisan yang kuat dengan SPT minimum yang ditentukan N nilai. Yang kedua, gaya dongkrak akhir PJ harus dihitung dengan menggunakan persamaan 3.1 di atas. Yang ketiga, setelah PJ tercapai, minimal 4 siklus jacking harus dilakukan dengan beban selama setiap siklus bervariasi dari 0 hingga PJ dan bertahan di PJ untuk mengukur tingkat penurunan kepala tiang di bawah PJ. Lalu yang terakhir, laju penurunan kepala tiang di bawah PJ tidak boleh melebihi laju tertentu yang ditentukan misalnya 5 mm dalam 15 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Oke, baik. Terima kasih, Jill.
Selanjutnya kita masuk ke microfields, yaitu berbagai teknik konstruksi digunakan untuk membangun microfields. Beberapa di antaranya mirip dengan konstruksi kapasitas didukung, kulit dengan pengeboran bor, sementara yang lain melibatkan penggunaan nut, bertekanan, dan lainnya. Teknik juga berbeda. Berbagai teknik konstruksi ini mempengaruhi kekasaran permukaan tanah dan tekanan tanah lateral. Dengan demikian memiliki pengaruh yang signifikan. Next. Lalu ada kapasitas ke bawah nominal untuk kegagalan bantalan individu dapat dicirikan sebagai berikut. Dapat dilihat persamaan. Terus ada kapasitas ke bawah nominal untuk kegagalan geser silinder dapat dicirikan menggunakan bentuk yang mirip dengan tiang panjang konvensional dan dapat dilihat rumusnya. Nah, dalam hal ini bantalan hanya terjadi pada plat bawah dan area gesekan samping adalah permukaan silinder tertutup antara plat atas dan bawah. Gesekan samping tambahan bekerja pada batang antar permukaan tanah dan plat atas juga dapat dipertimbangkan. Ketika mengalami pembuahan ke atas, tiang helix juga harus ditanam pada kedalaman yang akan memberikan mobilisasi yang memadai dari kapasitas angkat. Kedalaman embedment minimum ini ditentukan secara konservatif dengan mempertimbangkan kerucut pengaruh yang diproyeksikan pada sudut 45 derajat ke atas dari plat atas. Nah, selanjutnya ada augering. Augering ini adalah metode desain statis yang didasarkan pada asumsi bahwa tiang helix maju menjadi tanah pada tingkat yang sama dengan nada plat helix per setiap rotasi. Namun, ketika menghadapi tanah keras, tingkat kemajuan bisa jatuh di bawah kriteria ini, sehingga menciptakan masalah yang dikenal sebagai augering. Proses ini melonggarkan tanah dan mengurangi kapasitas tiang, menggambarkan perlunya kontrol kualitas konstruksi. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Sehat. Baik, dari kelompok 4 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin bisa presentasi kelompok selanjutnya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.